Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kami. Semoga kawan-kawan bisa mengambil dan memperoleh hikmah manfaat dari video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai tentang tanaman buah-buahan, yang dimana tanaman buah-buahan itu dari segi potensi di Indonesia sendiri atau di daerah kami aja lah, itu masih kurang-kurang ya kan buah-buah yang dibutuhkan oleh masyarakat masih kurang-kurang. Dan yang jelas kebutuhannya terus meningkat. Dan di sisi lain juga kawan-kawan, eh, buah itu sangat berpotensi sekali ya, karena perawatan dari tanaman buah itu cukup mudah, khususnya tanaman buah pisang kayak gini. Pisang ini sepele kan kawan, perawatannya terkadang tanaman pisang pun tidak terlalu dirawat aja masih mau berbuah ya, tapi apalagi kalau dirawat hasilnya cukup bagus ya, seperti halnya di sini. Nah, itu hasilnya bagus. Ini perawatannya cukup mudah sekali. Bahkan kita tidak menggunakan pupuk beli, itu tidak kan kawan. Kita full alami dan hasilnya cukup luar biasa. Buahnya bagus, bahkan sekali panen ini bisa ya 100-200 ribu lah ya. Lumayan buat investasi semacam itu kan kawan. Nah, nanti kalau sudah ditebang ya, diambil buahnya, nanti anakannya masih keluar ya, menyusul, itu nanti tunggu sebentar berbuah kembali, dan ini eh, tanaman buah-buahan itu merupakan salah satu investasi yang cukup bagus ya, dan potensial sekali untuk dikembangkan oleh kawan-kawan semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit mengenai teknik dalam proses pemupukan buah pisang ini, yang dimana pemupukan ini merupakan salah satu hal penting ya dalam membudidayakan tanaman, khususnya perawatan ya, sehingga nantinya dengan dilakukan pemupukan secara rutin, insya Allah tanamannya pada bagus dan baik. Dan yang jelas tanaman yang bagus akan menghasilkan buah yang cukup bagus. Nah, contohnya kayak gini kan kawan. Nah, pemupukan kami ya setelah melakukan penanaman ya, jadi pemupukan yang kita lakukan setelah melakukan penanaman itu tidaklah cukup rumit ya, melainkan kita cukup bekerja sama ya. Jadi tanaman yang kita budidayakan kita kerjasamakan dengan ini kan kawan ya, ternak entok ya, di bawah tanaman ini, di bawah tanaman pisang, tapi tidak terlalu mepet kan diberi jarak ya. Nah, ini sangatlah bagus. Karena mengapa? Karena dengan kerjasama semacam itu kita selain merawat hewan ternak ya sebagai investasi juga, itu kita juga nantinya merawat tanaman pisang. Jadi kita beri pakan endoknya, nanti si endok tersebut akan mengeluarkan kotoran di bagian bawah sana, yang dimana itu nanti kalau terkena hujan, terkena air, itu buah pisangnya ya, tanaman pisangnya itu nantinya terpupuk dengan kotoran hewan yang berada di atasnya, sehingga nanti pupuknya tersebut terbawa dengan air ke dalam tanah menuju area perakaran. Nah, otomatis nanti dengan sendirinya akan mencari pupuk yang dibutuhkan oleh dirinya, sehingga nanti dia menyerap secara maksimal yang berasal dari ini kotoran ternak mentok tersebut, sehingga nantinya ketika kotoran tersebut berada di sekitarnya, otomatis dia akan menjadikan pupuk dan pupuknya diserap, dan otomatis akan metabolismenya berjalan dengan bagus, dan yang jelas nanti akan menghasilkan buah semacam ini.
Nah, sehingga kita cukup merawat endoknya, sama saja kita merawat tanaman pisangnya, dan hasilnya kita memperoleh hasil endoknya juga memperoleh hasil pisangnya semacam ini. Karena dengan perawatan semacam itu lebih efisiensi mengenai waktu dan tenaga kan kawan. Dan di sisi lain juga kita tidak hanya menerapkan itu di tanaman pisang kayak gini, akan tapi juga kita pernah menerapkan di tanaman avokat kayak gini. Nah, dan ini cukup bagus sekali, tiap tahunnya avokat juga menghasilkan buah kan kawan, terutama pada musim peralihan, karena ini masih musim gugur, belum ada buah yang diperoleh. Tapi kalau dulu kita cukup memberikan bekas kotoran kandang, ya, kita kasih di area pangkal semacam ini. Tapi ini saja sudah akarnya saja sudah menyerap kotoran kandang, pupuk ya organik dari kandang ini, dan yang jelas sudah nantinya akan tinggal menunggu hasil buahnya saja dan kita panen semacam itu. Oke, itu dulu inspirasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Dan yang jelas ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.